الفضل صاحب الكتاب نصائح الدين ونصائح الإيمان المشر الإسلام قطب دولة الرشاد حبي عبد الله بن الحمدان وصولي وقرنا الله تقشم برحمه والمغفرة إن الله يعلي درجة بالجنة ويحفظنا يوم علينا من بركاتهم ونفعاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين وآخر سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال الإمام قطب الدعوة الإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه ورضي الله عنا وعنكم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام من غزا ولم ينوي إلا أقالا فله ما نوى. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah dan inayah Allah, kita berkumpul di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Wa qala alaihi salatu wassalam man gaza wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasnya salawat dan salam. Ujar Nabi, siapa-siapa yang berperang dan tidak berniat ia kecuali tukang ikat binatang, maka baginya apa yang ia niatkan. Nah, ini pentingnya daripada niat. Maka hendaknya sebagus-bagus daripada niat. Ini Nabi mencontohkan, kalau orang di Nabi tulak beperang, kadidang apa-apa niatnya, cuman tukang ikat, tukang jarat binatangnya aja, maka nang inya dapat ya menjarat binatang aja. Nah, ini. Wa qala alaihi salatu wasallam niyatul mu'mini khairun min amalihi. Wa dzalika li anna niyata amalul kalbi wal kalbu asyrabu minal jawarihi.
Fakana amalu khairan min amaliha wa li anna niyata tanfa'u bi mujarradiha wa a'malul jawari biduni niyat la naf'alaha. Wa fil hadis man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha katabahu Allah indahu hasanatan kamilatan. Dan telah bersabda atasnya salawat dan salam. Jadi ujar Nabi, niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Jadi niat itu lebih baik daripada gawiannya. Dan yang demikian itu karena sesungguhnya niat yaitu amalan hati. Jadi niat itu amalan gawian hati. Dan hati paling mulia daripada segala anggota. Jadi kenapa ujar Nabi niat seorang beriman itu lebih baik daripada amalannya, lebih baik daripada gawiannya. Karena niat itu amalan gawian di dalam hati. Dan hati itu paling mulia daripada segala anggota. Anggota kita ini ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada batis, ada hati. Banyak lagi yang lainnya. Sambarataan daripada anggota kita yang paling mulia adalah hati. Maka adalah amalannya hati baik daripada amalannya anggota. Maka ujar Sidin, kata Habib Abdul Haddad, amalan hati itu lebih baik daripada amalan anggota kita, amalan daripada tubuh kita. Dan karena sesungguhnya niat memberi manfaat ia dengan semata-matanya niat. Jadi apa semata-mata niat, apa tujuan niatnya? Maka memberi manfaatlah dengan sebaik-baik niat. Orang misalkan kalau hendak apapun yang ia bagawi masalah dunianya kah atau bagawi masalah akhiratnya kah, ini tergantung daripada niat. Bila niatnya baik, maka mendapatkan manfaat daripada niat tersebut. Wa a'malul jawarih biduni niyat la naf'alaha. Dan amalan segala anggota dengan ketiada niat tidak ada manfaat baginya. Artinya kalau anggota kita ini kita amalkan, kita kerjakan, kita gunakan anggota kita ini, tapi kadida niatnya misalkan, maka itu kadida memberi manfaat, kadida memberi athar, kadida memberi pengaruh sedikit pun. Nah ini, jadi apapun lah pekerjaannya, gawiannya yang baikkah atau yang kada baik, dunianya kah atau akhiratnya kah, nah ini tergantung daripada niat. Karena niat itu dengan sebaik-baik niat maka mendapatkan manfaat. Tapi kalau niatnya yang kada baik, niatnya jelek, niatnya salah, nah berarti apa yang ia niatakan juga, maka kada memberi manfaat. Wa fil hadis, dan pada hadis ujar Nabi, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Nah ini buktinya niatlah, walaupun nggak ada digawi. Ujar Nabi, siapa-siapa yang mencita-cita dengan kebaikan, inya itu cita-cita hendak berbuat kebaikan, dan inya kada mengamalkan akan dia, menulis akan dia oleh Allah di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Misalkan aku kalau ada duit hendak bersedekah misalkan, ternyata kan tidak duitnya, maka ditulis Allah dengan satu kebaikan. Tapi bila inya berniat, inya gawi,
maka dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Nah, ini pentingnya niat daripada niat yang baik. Dengan berniat nangka itu aja ujar Nabi, dengan niat yang baik tapi kada mampu menggawinya, ditulis oleh Allah daripadanya di sisinya 1 kebaikan yang sempurna. Mudah-mudahan kita selalu berniat niat yang bagus. Fa'alaika rahimakallah bihusnin niyati wa bi ikhlasiha lillah. Wa la ta'mal syai'an min at-ta'ati illa an takuna nawiyan biha taqarruba ila Allah wa ibtigha'a wajhihi wa talaba ridahu wa iradata as-sawabil ukhrawi alladhi wa'ada bihi subhanahu ala tilka ta'ati min babil fadli wal minnati. Lalu kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ujar Sidin, maka lazimi atas engkau, mudah-mudahan diberi rahmat akan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sidin, lazimi, biasakan dengan sebaik-baik niat dan ikhlasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan kita itu berniat dengan sebagus-bagus niat, dengan seikhlas-ikhlas niat karena Allah, dan tidak beramal ia akan sesuatu daripada ketaatan kecuali bahwasanya adalah ia berniat dengan dia taat tersebut akan mendekatkan diri kepada Allah yang taat. Seperti kita berkumpul sini adalah amalan taat, amalan ibadah. Apa niat kita? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu bagus niatnya kayak itu. Wabtigha'a wajhihi, dan karena menuntut karenanya, menuntut karenanya Allah, dan menuntut keridaannya Allah. Jadi kalau kita melaksanakan taat ibadah, tujuannya apa? Niatnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, menuntut karena Allah, menuntut karena ridhonya Allah. Kita di sini berkumpulan hendak apa? Mencari ridhonya Allah. Orang yang berbuat kebaikan tujuannya apa? Mencari ridhonya Allah. Orang yang membantu orang kesusahan tujuannya apa? Mencari ridhonya Allah, mencari kesenangannya Allah, dan menghendaki pahala akhirat yang menjanjikan dengan dia pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas itu taat daripada pintu-pintu anugerah dan nikmat. Jadi tujuannya untuk taat apa? Taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah, mencari ridhanya Allah, menghendaki pahala akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang taat, diberi Allah daripada pintu-pintu anugerah dan pintu-pintu nikmat. Bisa ia merasakan di dunia sudah mendapatkan nikmat, merasa nyaman, merasa lezat daripada taat ibadah kepada Allah. Nah ini. Jadi tujuannya nang kayak itu. Saya kira mendapatkan nikmat al-minnah wal fadl. Saya kira mendapatkan cucuran karunia Allah, cucuran anugerah Allah, cucuran nikmatnya Allah, cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah atau taat tujuannya nang kayak itu, saya kira dapat rahmatnya Allah, saya kira dapat kasih sayangnya Allah, saya kira dapat ridhonya Allah. Mudah-mudahan yang kita berkumpul di sini mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala.
Wala tadkhul fi syai'in minal mubahat hatta al-akli wasyurbi wan naumi illa wa taqsudu bidzalikal isti'anah ala ta'atillah wa husul at-takawwi bihi ala ibadatihi ta'ala fa bidzalika talhukul mubahati bit ta'at fa inna lil wasaili ahkamul maqasid wal magbunu man gubina fi husnin niyati. Dan tidak engkau masukkan pada sesuatu daripada segala yang dibolehkan. Nah begitu juga sesuatu yang boleh, sesuatu yang harus. Sehingga makan dan minum dan guring. Kecuali engkau bertujuan dengan yang demikian itu minta tolong atas taat kepada Allah. Nah begitu juga gawian-gawian yang harus itu, gawian-gawian yang boleh, hendaknya juga hendaknya dengan memasang niat yang baik. Contohnya makan, minum, guring. Tujuannya apa? Kalau makan, guring, minum, saya kira ada tenaganya. Saya kira ada kekuatan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan sesuatu yang boleh. Boleh makan, boleh kadang makan, terserah. Tapi mau kadang makan liut. Nah itu. Lalunya makan. Tujuannya makan apa? Saya kira kawa ibadah. Saya kira semangat untuk ibadah. Dan mendapatkan kekuatan dengan dia makan atas beribadahnya kepada Allah Ta'ala. Maka dengan yang demikian itu engkau menemui akan segala yang boleh dengan engkau menghubungkan segala yang boleh dengan ta'at. Jadi segala-segala yang boleh itu maknanya mengandung daripada taat kepada Allah. Walaupun makan, walaupun minum, walaupun guring, tapi dengan niat-niat yang bagus, niat-niat yang baik, maka ianya mendapatkan nilai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna lil wasail ahkamul maqasid. Maka sesungguhnya bagi segala perantaraan itu hukum daripada tujuan. Gara-gara inya guring, gara-gara inya makan, gara-gara inya minum, lalu ada tenaga, lalu semangat untuk ibadah kepada Allah. Maka inya guringnya, inya minumnya, inya makannya, maka hukumnya adalah taat ibadah kepada Allah. Makanya guringnya orang yang berisi ilmu itu menjadi ibadah. Guringnya nang orang berisi ilmu jadi ibadah luar biasa. Nah, jadi kita dari sekarang kita pasang niat kita, hendak guring, hendak minum, hendak makan, apapun sesuatu yang di situ nilainya dunia, misalkan nilainya sesuatu yang boleh, niatakan untuk akhirat, niatakan untuk ibadah kepada Allah, maka mendapatkan pahala. Begitu juga orang begawi, bekerja, sama. Kalau niatnya yang baik, maka jadi pahala. Wal magbun man gubina fi husnin niyat. Dan orang yang bodoh itu orang yang dibodohkan pada sebagus-bagus niat. Jadi beda orang alim, orang yang berisi pengetahuan, orang yang karenanya berisi pengetahuan, ilmunya ada, karenanya berdengar ilmu, makanya selalu dengan niat yang baik. Apapun pasang niat yang bagus. Ketika inya taat ibadah kepada Allah, niat yang bagus. Ketika inya mencari dunia, niat yang bagus. Beda kalau orang yang bodoh. Wal magbun man gubina fi husni niyat. Kalau orang yang bodoh itu, kata Al Habib Abdullah Haddad, orang yang dibodohkan tidak diketahui akan daripada sebagus-bagus niat. Makanya kan dikatakan para salafun saleh
ulama-ulama terdahulu mereka mengajari anaknya masalah niat seperti melajari suratul Fatihah. Jadi para salafun saleh itu kayak gitu. Orang kan kalau belajar Fatihah itu bujur-bujur kan, berduaan. Saya kira pas Fatihahnya. Karena kan Fatihah termasuk rukun daripada rukun sembahyang. Jadi orang belajar Fatihah itu bujur-bujur belajarnya. Pasca kadaka. Begitu juga para salafun saleh, ulama-ulama yang saleh itu dulu melajari anaknya masalah niat seperti melajari Fatihah. Kenapa? Karena pentingnya daripada niat. Ahsin niyatak. Perbagusilah akan niat-niat engkau. Waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyatun katsiratun salihah yahsulu laka bi kulli wahidatin minha sawabun thamun min fadlillah. Wa ma'ajazta anhu min at-ta'at wal khairat wa lam tatamakkan min fi'lihi fanwihu wa'zam ala fi'lihi indal istita'ah. Wa kul bisidqin wa azmin wa salahi niyatin law istata'tahu la fa'altahu faqad yahsulu laka bidzalika thawabil fa'il kama balagana ar-rajulan min bani Israil marra fi waqti maza'ah ala kusmani min ramlin faqala fi nafsi law kanat hadhihi ta'aman wa kana li lakasamtuhu 'ala an-nas fa auhallahu ila nabiyyihim kulli fulan kad kabalallahu sadaqataka wa syakarallahu husna niyatika. Dan kata Habib Abdullah bin Haddad, dan jadikanlah bagi engkau itu pada segala taat engkau yang taat. Ini yang taat. Dan segala yang boleh engkau. Jadi yang taat atau segala yang boleh, niat yang banyak yang bagus. Niat banyak, niat yang bagus. Banyakin niat yang bagus. Makanya kalau Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, Al-Habib Muhammad Al-Idrus, beliau itu mengarang kitab masalah niat. Lalu kan niat itu banyak, niat ini maksudnya yang bagus-bagus lah. Orang yang hadir daripada majelis ilmu itu kan karena diperintah oleh Allah dan Rasulullah itu kan menghilangkan kejahilan, menuntut ridhonya Allah. Itu kan banyak lagi niat-niat yang lain. Lalu di situ kata Al-Habib Sa'ad, maka dengan yang demikian, dengan banyaknya niat yang demikian itu, cukuplah kata beliau berniat apa? Secara jumlah aja berniatnya. Aku menggawi ketaatan atau menggawi segala yang boleh diniatkan seperti yang diniatkan oleh salafun salihun, ulama-ulama salih yang terdahulu. Kenapa? Pasti mereka itu niatnya yang bagus. Kalau kita sambati niat mungkin sejam berniat aja. Jadi secara aja, secara ringkas, secara jumlah aja berniat. Aku berniat menggawi ini seperti yang diniatkan oleh ulama salafun salih. Cukup sudah kayak itu jarsidin. Nah, jadikanlah bagi engkau pada taat engkau dan segala yang boleh engkau niat yang banyak yang bagus. Selagi mendapatkan bagi engkau dengan tiap-tiap satu daripadanya pahala yang sempurna daripada anugerahnya Allah. Jadi berapa banyak dapat semuanya. Niat yang kayak gini dapat pahalanya kayak itu. Niat yang kayak itu dapat pahalanya kayak itu. Dan sesuatu yang engkau lemah daripadanya, daripada segala taat dan kebaikan dan tidak mungkin daripada memperbuatnya, maka hendaklah berniat akan dia dan bercita-cita atas memperbuatnya ketika mampu. Misalkan kita asa jauh pang hawa aku manggawina, niatakan naik. Tapi bila mampu kita gawe, kita kerjakan. Misalkan anak menunaikan ibadah haji misalkan,
atau anak umrah misalkan. Jadi berniat, aku kalau ada duit sehat ini dan itu semuanya, aku hendak berangkat. Nah ini. Wa azam ala fi'indal istid wa qul bisidqin wa azmin wa salah, dan katakanlah dengan sebenar-benar dan cita-cita dan kebagusan niat. Jikalau engkau mampu akan dia, sungguh engkau perbuat akan dia. Bila mampu gawe, lain kadang mampu. Yang penting pasang dulu niatnya. Niat yang kayak gini, yang penting niatun hasanah, niat yang bagus lah. Maka terkadang mendapat bagi engkau dengan yang demikian itu pahala orang yang memperbuat. Jadi kadang-kadang dapat kita pahalanya, amun kita kadang mampu menggawinya. Yang penting pasang niatnya, niat yang bagus. Bila aku gini, nang kayak ini, kayak itu. Nang kayak tadi kan, anak melaksanakan umrah misalnya, ini anak haji. Pasang niat, ternyata kada mampu, maka tetap ditulis Allah pahalanya daripada orang yang menggawi memperbuat haji dan umrah. Seperti mana telah sampai akan kami, sesungguhnya seorang laki-laki, ini ada cerita daripada laki-laki daripada Bani Israel yang melewati ia pada waktu kelaparan. Jadi ketika itu orang lagi kelaparan, lagi lapar-laparnya, banyak yang kelaparan di atas bukit daripada pasir, di atas gunung. Faqala fi nafsihi, maka laki-laki tadi berucap di dalam dirinya, di dalam hatinya. Dan ketika orang lapar, banyak yang kelaparan, lalu ia naik ke atas gunung-gunung pasir, lalunya berucap, apa ujarnya? Lau kanat hadhihi ta'aman, jikalau adalah ini gunung nih, nah jadi makanan, gunung pasir nih jadi makanan, dan adalah ya ampunku pulang, lain ampun orang. Nah ini gunung nih ampunku jadi makanan, gunung pasir nih sungguh aku bagi akan dia atas manusia. Nah ini pokoknya seandainya ini diciptakan Allah jadi makanan, ku bagi-bagi itu bang, sudah. Nah nih daripada seorang laki-laki Bani Israel. Maka mewahyukan oleh Allah kepada nabi mereka. Lalu Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel itu, katakan ujar Allah Ta'ala bagi sebulan, sungguh Allah telah menerima oleh Allah akan sedekah engkau, dan berterima kasih oleh Allah akan sebaik-baik niat engkau. Jadi nang orang yang itu tadi, nang berucap yang kayak itu, lalu Allah mewahyukan kepada nabi mereka, nabi Bani Israel, padahal kan lawan sipulan yang berucap seandainya gunung pasir ini nah jadi makanan ku bagi lawan orang yang kelaparan. Maka ujarlah padahal kan nang sedekah ikam sagunung tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berterima kasih atas sebagus-bagus niat engkau. Nah jadi ditulis Allah pahalanya sagunung, padahal niat aja. Wa fil ma'thur annal malaikata idza sa'idu bi sahifatil 'abdi illa Allah Ta'ala yaqulullahu ta'ala lahum subhanahu uktubu lahu kadza wa kadza fayaquluna innahu lam ya'malhu fayaqulu ta'ala innahu nawahu. Dan pada asar ini ada madahkan adalah daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW, atau ada daripada sahabat atau daripada tabi'in, yang mana dikatakan sesungguhnya malaikat itu apabila naik mereka dengan lembaran catatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, bahwa buku laporan amalan hamba dilaporkan kepada Allah, dibawa ini si hamba mengerjakan yang ini, mengerjakan kebaikan, mengerjakan kejahatan, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berfirman oleh Allah Ta'ala,
bagi mereka maha sucinya Allah. Ujar Allah Ta'ala, uktubu lahu kadza wa kadza. Tulislah kalian baginya hamba itu kebaikannya begini, begini. Tulis kebaikannya. Maka berkata mereka malaikat, sesungguhnya tidak beramal ia akan dia. Ujar malaikat, wahai Allah, inya kan ada beramal. Inya kan ada beramal. Dan kita ini kan ada bisi malaikat, ya Allah, yang tukang catat amalan kita. Ada malaikat di sebelah kanan, malaikat Raqib, yang sebelah kiri malaikat Atid. Jadi laporan itu ujar Allah Ta'ala, tulis inya menggawi itu, menggawi kebaikan ini, tulis. Diprotes oleh malaikat. Ujar malaikat, ya Allah, inya kan tidak menggawi nangka itu, inya kan tidak mengerjakan kebaikan nangka itu. Fayaqulu ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, innahu nawahu, sesungguhnya hamba itu berniat ia akan dia. Nah, jadi gara-gara niatnya aja, walaupun inya karena kada mampu kada menggawi, maka tetap ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ia niatkan. Jadi oleh karena itu, maka hendaknya kita dengan sebagus-bagus niat daripada taat ibadah kepada Allah atau suatu mengerjakan segala yang dibolehkan seperti makan, minum, guring dan yang lain-lainnya, maka hendaklah niat yang bagus. Karena niat yang bagus maka mendapatkan nilai taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.